Shalom, selamat pagi, selamat datang untuk jemaat yang berada di gereja, dan selamat beribadah untuk kita semua yang ada di gereja maupun jemaat yang mengikuti ibadah melalui media Zoom dari rumah. Puji Tuhan, dalam suasana yang terbatas, kita dapat bersekutu bersama di gereja ini dan dari kediaman kita masing-masing. Bagi jemaat yang mengikuti ibadah di gereja, selama mengikuti ibadah, jemaat dimohon untuk tetap mengikuti protokol physical distancing dan menggunakan masker. Ibadah minggu pagi akan dilayani oleh Pendeta Yosefin Yunita Dewi SSI dengan tema Allah membaharui gereja agar menjadi berkat bagi sesama. Dengan bacaan diambil dari Keluaran 1 ayat 8 hingga Keluaran 2 ayat 10. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk memulai ibadah pagi ini. Kami persilakan untuk bersaat teduh sejenak. Amin. Jemaat kami undang bangkit berdiri, kita akan naikkan pujian dari NKB 3 ayat 1 dan 3, terpujilah Allah. Selamat beribadah, mengikuti ibadah baik secara langsung maupun secara online di rumah masing-masing. Kita meyakini bersama pertolongan kita senantiasa adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya, dan yang tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian.
dan menyertai-mu. Jemaat dipersilakan duduk. Jemaat yang dikasihi Tuhan, nas pembimbing dalam minggu pagi hari ini terambil dari Keluaran pasal 2 ayat 10. Marilah kita bertindak dengan bijaksana terhadap mereka, supaya mereka jangan bertambah banyak lagi, dan jika terjadi peperangan, jangan bersekutu nanti dengan musuh kita dan memerangi kita, lalu pergi dari negeri ini. Demikianlah nas pembimbing minggu ini. Mari kita sambut dengan pujian dari NKB 17. Marilah kita bersama-sama mengaku dosa-dosa kita di hadapan Allah. Mari kita berdoa. Kepadamu ya Tuhan, kuangkat jiwaku. Allahku, kepadamu aku percaya. Janganlah kiranya aku mendapat malu, janganlah musuh-musuhku beria-ria atas aku. Ya, semua orang yang menantikan Engkau takkan mendapat malu. Yang mendapat malu ialah mereka yang berbuat khianat dengan tidak ada alasannya. Beritahukanlah jalan-jalan-Mu kepadaku ya Tuhan, tunjukkanlah itu kepadaku. Bawalah aku berjalan dalam kebenaran-Mu, dan ajarlah aku. Sebab Engkaulah Allah yang menyelamatkan aku. Engkau penanti-nantikan sepanjang hari. Dosa-dosaku pada waktu muda dan pelanggaran-pelanggaranku janganlah Kau ingat. Tetapi ingatlah kepadaku sesuai dengan kasih setiamu, oleh karena kebaikan-Mu ya Tuhan. Ya Allah, ampunilah dosa-dosaku, perbaharuilah aku dan jadikanlah aku pribadi yang membawa berkat bagi sesama dalam kehidupan sehari-hari. Dalam nama Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus, kami memohon ampunan. Amin. Berdasarkan firman Allah, ada pengampunan dosa bagi setiap orang yang mengakui dosanya. Tertulis dalam Mazmur 86 ayat 5. Sebab Engkau, ya Tuhan,
baik dan suka mengampuni dan berlimpah kasih setia bagi semua orang yang berseru kepadamu. Demikianlah berita anugerah pengampunan dosa bagi kita semua. Mari dengan penuh sukacita kita sambut pujian dari PKJ 164. Bersama-sama marilah kita mendengarkan petunjuk hidup baru tertulis dalam Filipi pasal 4 ayat 13. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Demikianlah petunjuk hidup baru, dan mari kita sambut dengan menaikkan pujian dari PKJ 202.
dan hati kita untuk membaca, merenungkan firman Tuhan. Dan kita akan mengawalinya di dalam doa. Terpujilah Engkau ya Tuhan kami Yesus Kristus yang menganugerahkan kembali hari baru, nafas hidup bagi kami, kekuatan dan kesehatan yang masih terus kami rasakan pada saat ini. Sehingga kami semua boleh berkumpul, kami semua boleh berhimpun bersama dengan keluarga kami di rumah kami masing-masing untuk beribadah, memuliakan nama Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, dan bersedia diri dipakai oleh Tuhan menjadi alat membawa kebenaran, membawa berkat bagi sesama kami. Inilah kami anak-anak-Mu Tuhan, siap mendengar dan melakukan firman Tuhan. Amin. Bacaan kita saat ini terambil dari Keluaran pasal 1 ayat 8 sampai pasal 2 ayat 10. Keluaran pasal 1 ayat 8 sampai pasal 2 ayat 10. Saya akan membacakannya bagi kita sekalian. Kemudian bangkitlah seorang raja baru memerintah tanah Mesir yang tidak mengenal Yusuf. Berkatalah raja itu kepada rakyatnya, bangsa Israel itu sangat banyak dan lebih besar jumlahnya daripada kita. Marilah kita bertindak dengan bijaksana terhadap mereka, supaya mereka jangan bertambah banyak lagi, dan jika terjadi peperangan, jangan bersekutu nanti dengan musuh kita dan memerangi kita, lalu pergi dari negeri ini. Sebab itu pengawas-pengawas Rodi ditempatkan atas mereka untuk menindas mereka dengan kerja paksa. Mereka harus mendirikan bagi Fir'aun kota-kota perbekalan, yakni Pitom dan Ramses, tetapi makin ditindas, makin bertambah banyak dan berkembang mereka. Sehingga orang merasa takut kepada orang Israel itu. Lalu dengan kejam orang Mesir memaksa orang Israel bekerja dan memahitkan hidup mereka dengan pekerjaan yang berat, yaitu mengerjakan tanah liat dan batu bata dan berbagai-bagai pekerjaan di padang. Ya, segala pekerjaan yang dengan kejam dipaksakan orang Mesir kepada mereka itu. Raja Mesir juga memerintahkan kepada bidan-bidan yang menolong perempuan Ibrani, seorang bernama Sifra dan yang lain bernama Pua. Katanya, apabila kamu menolong perempuan Ibrani pada waktu bersalin, kamu harus memperhatikan waktu anak itu lahir. Jika anak laki-laki, kamu harus membunuhnya. Tapi jika anak perempuan, bolehlah ia hidup. Tetapi bidan-bidan itu takut akan Allah dan tidak melakukan seperti yang dikatakan Raja Mesir kepada mereka dan membiarkan bayi-bayi itu hidup. Lalu Raja Mesir memanggil bidan-bidan itu dan bertanya kepada mereka, mengapakah kamu berbuat demikian membiarkan hidup bayi-bayi itu? Jawab bidan-bidan itu kepada Fir'aun, sebab perempuan Ibrani tidak sama dengan perempuan Mesir, melainkan mereka kuat. Sebelum bidan datang, mereka telah bersalin. Maka Allah berbuat baik kepada bidan-bidan itu. Bertambah banyaklah bangsa itu dan sangat berlipat ganda. Dan karena bidan-bidan itu takut akan Allah, maka ia membuat mereka berumah tangga. Lalu Fir'aun memberi perintah kepada seluruh rakyatnya, lemparkanlah segala anak laki-laki yang lahir bagi orang Ibrani ke dalam sungai Nil, tetapi segala anak perempuan biarkanlah hidup. Seorang laki-laki dari keluarga Lewi kawin dengan seorang perempuan Lewi, lalu mengandunglah ia dan melahirkan seorang anak laki-laki. Ketika dilihatnya bahwa anak itu cantik, disembunyikannya 3 bulan lamanya. Tetapi ia tidak dapat menyembunyikannya lebih lama lagi. Sebab itu diambilnya sebuah peti pandan, dipakalnya dengan gala-gala dan ter. Diletakkannya bayi itu di dalamnya dan ditaruhnya peti itu di tengah-tengah teberau di tepi sungai Nil. Kakaknya perempuan berdiri di tempat yang agak jauh untuk melihat apakah yang akan terjadi dengan dia. Maka datanglah putri Fir'aun untuk mandi di sungai Nil, sedang dayang-dayangnya berjalan-jalan di tepi sungai Nil.
Lalu terlihatlah olehnya peti yang di tengah-tengah teberau itu. Maka disuruhnya hambanya perempuan untuk mengambilnya. Ketika dibukanya, dilihatnya bayi itu dan tampaklah anak itu menangis. Sehingga belas kasihanlah ia kepadanya dan berkata, tentulah ini bayi orang Ibrani. Lalu bertanyalah kakak anak itu kepada putri Fir'aun, akan kupanggilkah bagi tuan putri seorang inang penyusu dari perempuan Ibrani untuk menyusukan bayi itu bagi tuan putri? Sahut putri Fir'aun kepadanya, baiklah. Lalu pergilah gadis itu memanggil ibu bayi itu. Maka berkatalah putri Fir'aun kepada ibu itu, bawalah bayi ini dan susukanlah dia bagiku, maka aku akan memberi upah kepadamu. Kemudian perempuan itu mengambil bayi itu dan menyusuinya. Ketika anak itu telah besar, dibawanyalah kepada putri Fir'aun yang mengangkatnya menjadi anaknya dan menamainya Musa. Sebab katanya, karena aku telah menariknya dari air. Sampai di sini pembacaan Alkitab kita. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan dan yang melaksanakannya di dalam hidupnya. Haleluya. 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 Kasih ibu sepanjang masa. Ada yang mengatakannya demikian. Kasih seorang ibu tidak terbayarkan dengan apapun, tidak tergantikan dengan apapun. Tetapi saya yakin kasih seorang ayah juga tidak kalah besarnya dari kasih seorang ibu. Hari ini dalam pembacaan kita diperlihatkan tokoh-tokoh perempuan yang penuh dengan keberanian. Tokoh-tokoh perempuan yang penuh dengan keyakinannya. Rasa takut akan Tuhan membimbing perempuan-perempuan tangguh ini untuk lebih melakukan apa yang berkenan bagi Tuhan, bukan melakukan sesuai keinginan jahat manusia. Perempuan-perempuan ini menunjukkan kekuatannya dan keberaniannya yang perlu menjadi contoh bagi kita semua. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, tema yang diberikan kepada kita pada hari ini adalah Allah membarui gereja agar menjadi berkat bagi sesama. Mari kita lihat sedikit demi sedikit. Allah membarui gereja. Kalau ditanya mengenai gereja, apa sih gereja? Ada yang mengatakan gereja itu bangunannya, gedungnya. Dalam gereja itu pasti ada mimbar besar untuk pengkhotbah, mimbar kecil untuk liturgos, ada kotak-kotak persembahan, ada kursi-kursi jemaat, ada prokantor yang mengiringi pujian, ada pemusik yang turut mengiringi pujian. Gereja yang di dalamnya setiap orang bersekutu untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Maka dengan demikian gereja bukan hanya bangunannya, bukan hanya fisiknya, bukan hanya betapa megahnya bangunan itu berdiri atau betapa luasnya dan besarnya gereja itu hadir, tapi gereja juga adalah persekutuan umat di dalamnya. Setiap orang yang terhisap menjadi anggota gereja, menjadi bagian gereja. Siapa saja yang terhisap menjadi anggota gereja? Semua, kita semua. Bukan hanya para hamba Tuhan atau pelayan-pelayan Tuhan atau jemaat-jemaat Tuhan yang hadir beribadah. Mereka yang ada bersama-sama hadir dalam kegiatan gereja, dalam gereja ini, itulah anggota-anggota gereja. Maka seperti karyawan yang membersihkan ruangan,
yang turut peduli menyiapkan ruangan ini sehingga Bapak Ibu hadir dengan melihat gereja sudah bersih, sudah nyaman, itu juga anggota gereja. Admin yang bekerja di belakang, yang menyiapkan tayangan PowerPoint, yang menyiapkan warta jemaat, liturgi, mereka juga bagian anggota gereja. Bagian teknisi multimedia saat ini yang turut membawa kita dalam kemudahan untuk beribadah, mereka juga adalah bagian anggota gereja. Siapapun yang terlibat, kita semua adalah anggota gereja. Tetapi apakah kita sebagai anggota gereja sudah menjadi berkat bagi setiap orang? Judulnya tema hari ini menarik sekali. Allah membarui gereja agar menjadi berkat bagi sesama. Jangan-jangan tema ini menjadi sebuah kritikan, menjadi sebuah teguran keras bagi setiap gereja yang hanya memikirkan kemegahan dan kebesaran gerejanya saja, tetapi tidak memikirkan kepeduliannya, belas kasihannya kepada setiap anggota jemaat di dalamnya. Jangan-jangan gereja hanya menjadi yang terlihat di luarnya besar, tetapi kecil di dalamnya, kecil kasih. Yang penting seluruhnya terlihat megah dan menarik. Bapak Ibu, berarti kita bisa menemukan kesimpulan yang sama. Gereja bukan hanya bicara soal fisik, tetapi juga soal rohani, tumbuh kembang iman jemaat di dalamnya. Kalau kita bicara gereja secara fisik, kita akan melihat gedungnya, fasilitas pelayanannya, dan semua ini mendapat dukungan dari mana? Kalau bukan dari Bapak Ibu Saudara yang mendukung dalam doa, dalam kasih, dalam kerja bersama, juga dalam bentuk-bentuk persembahan, di mana semua ini juga dikembalikan untuk penata layanan, pengelolaan segala pelayanan kebaktian di tempat ini. Kita semua turut andil dalam perkembangan gereja, baik secara fisik maupun secara rohani. Dan kita semua perlu untuk diperbaharui setiap waktu. Kalau kita hanya merasa diri sudah nyaman dengan apa yang kita rasakan saat ini, maka gereja tidak akan pernah bertumbuh. Gereja hanya akan terus puas dengan apa yang dimiliki. Gereja hanya cukup dengan berkunjung saja, tetapi tidak menjadi berkat, tidak secara menyeluruh mempedulikan setiap anggota jemaatnya, tidak dengan kasih nyata kepada setiap anggota jemaatnya. Tetapi ketika kita semua terlibat dan menyadari bahwa gereja ini butuh pembaharuan dalam fisik, dalam kerohanian, maka kita semua akan bersatu padu untuk menjadikan gereja ini, persekutuan kita, sebagai berkat bagi sesama. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita hari ini juga melihat dari sosok Sifra Pua, dua bidan perempuan yang menolong kelahiran anak laki-laki bangsa Israel. Kemudian juga ada kakak Musa, ada ibu Musa, dan ada putri Fir'aun. Mereka menunjukkan rasa keberaniannya, rasa belas kasihannya, rasa kepeduliannya. Di mana saat ini pun kita sebagai satu persekutuan, bukan lagi kita bicara soal gedung, fisik, tapi kita bicara soal persekutuan kita di dalamnya. Kita diajak untuk bersama-sama berani melakukan hal yang benar. Berani untuk taat kepada Tuhan seperti yang perempuan-perempuan ini lakukan. Berani untuk menjunjung tinggi, melakukan lebih utama kehendak Tuhan dibandingkan kehendak pribadi. Kita pun diajak untuk memiliki rasa belas kasihan dan kepedulian pada sesama kita. Bukan hanya sekedar wacana, seperti kasih dan pedulinya seorang ibu pada anak-anaknya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau bicara mengenai orang tua kepada anak-anaknya, orang tua ini pasti mengenal
seluk-beluk anaknya, tahu isi hati anak-anaknya, tahu apa kerinduannya, apa harapannya. Bahkan mungkin tahi lalat yang ada di tubuh sang anak, ada dimanapun, ada di bagian tubuh apa gitu ya, orang tua lebih mengetahuinya. Orang tua tahu anak ini alergi terhadap makanan atau cuaca. Bayangkan kalau itu terjadi dalam kehidupan persekutuan kita. Setiap anggota saling mengenal, saling peduli. Oh, aku tahu dia tersenyum tapi sebenarnya hatinya menangis. Oh, aku tahu dia sedang berduka meski dia tidak menunjukkannya. Oh, aku tahu keinginan hatinya dalam melayani Tuhan. Berikan dia kesempatan untuk melayani. Oh, aku tahu dia sedang punya pergumulan yang besar, tapi dia tetap mau datang untuk melayani Tuhan. Oh, aku tahu dia rindu untuk didoakan. Ketika setiap orang punya kepedulian yang sama, kepekaan yang sama untuk memperhatikan, mengasihi setiap anggota gereja, anggota sesamanya, maka saya meyakini dalam khotbah Pendeta Tini di minggu lalu tentang hidup rukun dan damai, itu akan dapat kita nyatakan di dalam kehidupan persekutuan kita. Menarik, dari khotbah sebelumnya kita diajak pada saat ini untuk lebih lagi menerapkannya, sehingga goalnya, tujuannya jelas untuk menjadi berkat bagi sesama. Ketika hidup rukun dan damai sudah dihidupi oleh setiap anggota persekutuan gereja di dalamnya, meskipun gereja ini kecil, meskipun gereja ini belum menggunakan fasilitas yang bagus, tapi karena suasananya rukun, damai, aman, nyaman, penuh dengan kebaikan, maka tentu kesejahteraan dan kebahagiaan ada di dalamnya. Kalau kita bandingkan jemaat mula-mula, gereja mula-mula, belum sebesar saat ini. Mereka hanya berkumpul di rumah setiap anggota, datang membawa makanan masing-masing, lalu mereka membagikannya bersama-sama. Tapi hal yang seperti itu saja bisa menyukakan hati mereka. Tidak ada berat hati untuk saling memberi, untuk saling mendukung. Tidak ada berat hati ketika para rasul meminta mereka untuk memberi bagi jemaat yang membutuhkan. Anak yatim, para janda, mereka yang tidak memiliki rumah. Tidak ada rasa berat hati, tidak ada rasa keengganan. Justru mereka melakukan itu dengan penuh sukacita dan ketulusan. Karena apa? Karena setiap anggota di dalamnya sadar, hidup di dalam gereja adalah hidup untuk menjadi berkat bagi sesama. Karena hidup menghadirkan rukun dan damai itu lebih penting dibandingkan menghadirkan perpecahan dan kericuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hal ketiga atau hal berikutnya yang bisa kita renungkan juga. Niat buruk seseorang itu tidak akan pernah terjadi. Firaun takut akan diserang. Dalam nas pembimbing kita dikatakan, marilah kita bertindak dengan bijaksana supaya mereka jangan bertambah banyak lagi. Lalu dikeluarkanlah aturan setiap anak laki-laki harus dibuang, harus dilemparkan ke sungai. Tapi rencana Tuhan jauh lebih indah. Seorang anak yang dibuang, seorang anak yang hendak diasingkan, justru diangkat menjadi bagian dari Firaun, putri Firaun yang mengangkatnya menjadi seorang anaknya, dan kemudian anak inilah yang membawa pembebasan bagi bangsanya. Rencana Tuhan selalu lebih indah, rencana Tuhan selalu lebih baik. Maka jikalau saat ini kita tengah berada dalam
sebuah pergumulan, sebuah kesulitan, serahkanlah kesulitan itu, doalah kepada Tuhan, percayalah Dia akan mengubahkan kesulitan itu justru menjadi kesukacitaan. Dan kembali kita dipakai oleh Tuhan untuk menjadi berkat bagi sesama. Dengan tema Allah membarui gereja agar menjadi berkat bagi sesama, kita semua masing-masing diajak untuk introspeksi diri. Sudahkah kita menjadi anggota persekutuan yang baik? Sudahkah kita menjadi anggota persekutuan yang membawa damai? Sudahkah kita anggota persekutuan yang menghadirkan berkat bagi sesama? Itu dulu yang kita lakukan. Sesudah kita mengintrospeksi diri kita, kita tahu apa kekurangan dan kelemahan kita, kita kemudian punya tekad. Aku mau berubah, aku mau diperbaharui oleh Allah, agar aku bisa menjadi berkat bagi sesama. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kiranya kita semua masing-masing pada saat ini mulai mampu untuk mengintrospeksi diri, membaharui diri, baik secara pribadi maupun dalam persekutuan, dan mempunyai keinginan yang sama untuk menjadi berkat bagi setiap orang. Tuhan memberkati kehidupan kita pribadi, Tuhan memberkati kehidupan keluarga kita, Tuhan juga memberkati kehidupan persekutuan, jemaat gereja Pope Citra Grand. Amin.
semua untuk menjadi berkat bagi kita dan mensyukuri setiap pemberian Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara, kita diundang untuk bangkit berdiri. Marilah kita mempersatukan diri dengan gereja dari segala abad dan tempat dengan bersama-sama mengakui iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Dipersilakan dulu. Marilah kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan yang Maha Pengasih, segala puji dan syukur kami panjatkan kepadamu untuk setiap kasih karunia berkat yang Tuhan berikan kepada kami. Sehingga pada hari ini kami bersama-sama boleh bersekutu, baik di gereja maupun di rumah bersama dengan keluarga. Terima kasih untuk kesempatan baik yang selalu Tuhan hadirkan, dan mampukan kami untuk selalu mengisi hari-hari kami dengan kebaikan, untuk selalu mengisi hari-hari kami dengan menjadikan diri kami sebagai berkat, sebagai alat di tangan Tuhan untuk membawa kesukacitaan bagi setiap orang di sekitar kami. Seperti tokoh para perempuan di dalam bacaan pada saat ini, mampukan kami untuk menunjukkan keberanian kami melakukan hal yang benar sesuai dengan kehendak Tuhan. Mampukan kami untuk menyatakan belas kasihan dan kepedulian kami sebagai bagian dari anggota gereja, sebagai bagian dari persekutuan umat Tuhan di tempat ini. Tuhan, kami berdoa kiranya Engkau menjamah hadir di dalam setiap pribadi-pribadi, keluarga demi keluarga. Engkau hadir dalam kehidupan rumah tangga mereka. Engkau berkati pendidikan mereka, anak-anak mereka dalam tumbuh kembangnya. Engkau berkati pekerjaan dan usaha mereka, agar semua itu boleh mendatangkan kebaikan bagi hidup keluarga dan bagi setiap orang yang turut bekerja di dalamnya. Engkau berkati setiap apa yang menjadi rencana masa depan mereka, di mana mulai saat ini mereka mulai menyusun, mulai mempersiapkan untuk meraih masa depan yang terbaik. Tuhan saja kiranya yang berkarya dan turut campur di dalam kehidupan setiap keluarga. Engkau berkati para majelis jemaat agar mereka senantiasa mendapatkan kesukacitaan, melakukan setiap pelayanan dengan penuh ketulusan dan kesukaan hati. Dan senantiasa mereka juga dipererat dalam kesatuan hati untuk terus berkarya, untuk terus melakukan hal yang baik dan berkenan hanya untuk memuliakan nama Tuhan. Saat ini kami juga berdoa untuk seluruh pelayan-pelayan Tuhan yang terlibat di dalam kebaktian saat ini, mulai dari prokantor, pengiring musik, penerima tamu, karyawan kami, para petugas admin kami, Tuhan, setiap majelis jemaat yang terlibat maupun jemaat Tuhan yang hadir. Tuhan kiranya yang memberkati kehidupan mereka senantiasa. Dan Tuhan yang memakai mereka untuk terus menjadi berkat bagi setiap orang. Kami berdoa bagi jemaat Tuhan yang dalam keadaan sakit lemah fisik, Opa Martin, Ibu Esther Siregar, Opung Boru Yosi, Ibu Tiani Boru Manurung, Ibu Tiani Boru Manurung, Opung Daril Boru, Ibu Rita Boru Sianipar, Bapak Joni Mandali. Tuhan kiranya menjamah dan berkarya dalam hidup mereka, memakai setiap obat, makanan, dan minuman untuk menjadi alat keselamatan pemulihan dalam kehidupan mereka. Kami juga berdoa bagi keluarga Bapak Romulus Gultom dan Ibu Penatua Roma Saragi.
dalam masa kedukaannya atas berpulangnya ayahanda terkasih. Kiranya Engkau yang memulihkan kondisi keluarga, dan Engkau juga yang akan memberkati kehidupan keluarga, menjalani hidup bersama di dalam kasih Tuhan. Kami berdoa untuk segenap komisi kategorial di tempat ini, anak-anak, remaja, pemuda, kaum perempuan, kaum lansia, kaum pria, apapun kategori mereka, Tuhan kiranya yang berkarya di dalam hidup mereka dan memampukan mereka juga untuk terus menjadi berkat bagi setiap orang. Juga kami berdoa bagi jemaat Tuhan yang berulang tahun, kiranya Tuhan yang memberkati kehidupan mereka dan Tuhan juga yang senantiasa memberikan yang terbaik di dalam kehidupan mereka sepanjang waktu. Kami juga berdoa bagi persiapan calon majelis jemaat yang terpilih, agar mereka pun dapat mempersiapkan diri, hati mereka di dalam memasuki pelayanan bersama dengan rekan-rekan majelis yang lain, dan satukan mereka di dalam keinginan yang sama hanya untuk melayani Tuhan. Kami berdoa bagi pemimpin bangsa dan negara kami, agar dalam perjalanan waktu, apa yang menjadi harapan kami untuk berakhirnya pandemi ini boleh segera kami rasakan bersama. Dan para tim kesehatan, seluruh petugas yang terkait penanganan pandemi COVID juga dapat melakukan tugasnya dengan sebaik-baiknya. Kami berdoa senantiasa untuk kehidupan kami, untuk pekerjaan kami, rumah tangga kami, anak-anak kami, orang tua kami. Apapun yang akan kami lakukan, kami rencanakan, apapun yang kami kerjakan, semua itu kami serahkan di dalam tangan Tuhan. Tuhan yang berkarya, Tuhan yang menopang dan menolong kami. Biarlah kasih Tuhan juga yang akan menuntun kami hari demi hari. Dan dimanapun kami berada, kami dapat menjadi berkat bagi sesama kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami naikkan doa dan harapan kami. Kami akhiri dengan doa yang Tuhan ajarkan kepada kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih Tuhan. Sebelum kita menyampaikan kesudahan kita, mohon perhatian untuk beberapa perubahan sebagai berikut. Bagi jemaat di gereja, untuk menyesuaikan dengan protokol physical distancing, maka persembahan kantong dialihkan ke kotak persembahan. Jemaat mengumpulkan persembahan syukur ke kotak persembahan dengan memperhatikan jarak satu sama lain, sesuai dengan garis-garis yang telah disediakan di lantai gereja. Jemaat dipersilakan untuk memulainya dari jemaat di barisan paling belakang terlebih dahulu, diikuti baris depannya, demikian selanjutnya. Bagi jemaat di rumah, persembahan dapat dikumpulkan dalam amplop yang nanti diserahkan ke gereja. Persembahan juga dapat disampaikan dan sangat disarankan melalui transfer ke rekening gereja atau menggunakan link aja, OVO, GoPay, dan Dana dengan tata cara yang telah tertera dalam lembar warta jemaat. Jemaat yang dikasih Tuhan, Tuhan sudah menyertai kita dengan kasih setianya. Marilah kita bersyukur dengan melandaskan firman Tuhan yang tertulis dalam 2 Korintus 8 ayat 12. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada. Kita bernyanyi PKJ 146 ayat 1 dan 3. Thank you.
berdiri kita bernyanyi ayat 1. Marilah kita doakan persembahan kita. Kita berdoa. Bapa, Kau sungguh baik, kasih-Mu melimpah dalam hidup kami. Engkau senantiasa menyertai kami dalam setiap perkara, kesusahan dan pergumulan kami. Engkau mencukupkan apa yang kami perlukan. Kami sungguh bersyukur Bapa, saat ini kami datang ke hadapan, menghadap altar-Mu dengan rela dan sukacita. Kami membawa persembahan syukur kami. Terimalah dan berkatilah persembahan ini agar melalui gereja-Mu, persembahan ini dapat menjadi berkat bagi sesama di sekitar kami. Sehingga semakin banyak jiwa yang merasakan kasih-Mu, dalam nama anak-Mu, Yesus Kristus, kami naikkan doa syukur ini. Amin. Jemaat, silakan. Mohon perhatian jemaat untuk beberapa warta sebagai berikut. Kami mengucapkan terima kasih kepada Ibu Pendeta Yosefin Yunita Dewi SSI, pelayan firman Tuhan pagi ini. Tuhan Yesus memberkati Ibu dan keluarga serta tugas dan pelayanan yang dilakukan. Terima kasih kami sampaikan juga kepada majelis yang bertugas, pemusik, pemandu nyanyian, Ibu Liska Mandali yang telah merangkai bunga mimbar, serta petugas multimedia dan IT. Tuhan Yesus memberkati pelayanan Bapak dan Ibu sekalian. Berita duka cita. Telah berpulang ke rumah Bapak di surga Bapak Sitwa Berman Saragi atau Opung David Saragi Doli, ayahanda dari Ibu Penatua Roma Prince Saragi, ayah mertua dari Bapak Romulus Gultom pada hari Senin tanggal 17 Agustus 2020 dan telah dimakamkan pada hari Rabu 19 Agustus 2020 di Raya Siantar, Kabupaten Simalungun. Gembala, majelis, dan jemaat serta pelayan Gereja Pok Citra Grand mengucapkan turut berbelasungkawa dan mendoakan untuk keluarga diberikan kekuatan dan penghiburan oleh Tuhan Yesus. Amin. Perjamuan kudus dan ibadah syukur HUT Gereja Pok Citra Grand ke-16. Pengakhiran masa tugas pelayanan majelis periode 2016-2020 dan penumbuhan majelis periode 2020-2024. Dikarenakan kondisi pandemi COVID-19 yang belum reda, maka Gereja Pok Citra Grand tidak melaksanakan perjamuan kudus dalam rangka hari ulang tahun Gereja Pok Citra Grand yang ke-16. Ibadah syukur HUT akan dilaksanakan pada Minggu tanggal 30 Agustus 2020 pada ibadah pagi mulai pukul 8 WIB yang dirangkai dengan pengakhiran masa tugas pelayanan majelis periode 2016 hingga 2020 dan penumbuhan majelis periode 2020-2024. Dengan tema Ikutlah Aku yang Alfa dan Omega. Subtema menjadi teladan bagi semua orang, jangan menjadi batu sandungan. Diambil dari Matius 16 ayat 21 hingga 28 dengan pelayan firman Pendeta Rosekot L. Tobing, STH, MA, Ketua 1 MPH PGIG Jawa Barat. Adapun majelis yang akan mengakhiri masa pelayanan periode 2016-2020 yaitu 1. Penatua Timbul Sihombing, 2. Penatua Arif Cahyono, 3. Penatua Elki Sianipar, 4. Penatua Rita Rohani, 5. Penatua Roma Prince Aryani, 6. Penatua Naomi Simanjuntak. Calon majelis yang akan ditentukan adalah sebagai berikut. 1. Ibu Naomi Simanjuntak, 2.
2 Ibu Roma Prince Aryani Saragi, 3 Bapak Hamonangan Sianipar, 4 Bapak Ferry Saupanggadean, 5 Bapak D. Parulian Saragi Sitio. Dompet tali kasih untuk Opa Hari Darmawan. Untuk mendukung biaya operasi yang akan dijalani oleh Opa Martin, yaitu adik dari Opa Hari Darmawan, Gereja Pok Citra Grand membuka dompet tali kasih. Jemaat dapat menyampaikan partisipasinya melalui transfer ke rekening gereja nomor 8691502066 atas nama Langkot Lajirio atau Timbul Sinoping, dengan menambahkan angka 1 di belakang jumlah yang akan ditransfer. Konfirmasi partisipasi jemaat dapat disampaikan kepada Bapak Penatua Willy Mandali di nomor 0812-840-7026. Terima kasih atas partisipasi jemaat. Tuhan Yesus memberkati. Perubahan pelaksanaan ibadah umum selama masa kenormalan baru. Memperhatikan jumlah jemaat yang hadir dalam ibadah pagi di gereja yang belum mencapai maksimal kapasitas dan perkembangan kondisi pandemi COVID-19 yang belum bereda, maka rapat majelis dan gembala jemaat pada tanggal 9 Agustus 2020 memutuskan untuk sementara ibadah umum hanya dilaksanakan 1 kali, yaitu pada ibadah pagi, mulai tanggal 30 Agustus 2020 dengan jadwal seperti biasa, yaitu pukul 8 pagi. Pelaksanaan ibadah umum di gereja akan senantiasa dievaluasi berdasarkan perkembangan kondisi jemaat pada ibadah pagi dan kondisi pandemik COVID-19. Untuk jadwal kegiatan ibadah sepekan dan warta lainnya dapat dilihat dalam lembar warta jemaat. Demikian warta jemaat, terima kasih atas perhatiannya. Tuhan Yesus memberkati. Diingatkan kembali kepada kita semua, baik Bapak Ibu yang hadir beribadah di gereja maupun yang berada di rumah masing-masing secara online, bahwa perjamuan kudus dan ibadah syukur gereja Pok Citra Grand yang ke-16 tidak akan dilakukan dalam masa pandemi ini, dan dalam nanti pengakhiran masa tugas pelayanan majelis periode juga akan dilakukan dengan seminimal mungkin waktunya supaya Bapak Ibu tidak perlu terlalu lama mengikuti setiap kegiatan di gereja. Tetap mengikuti protokol kesehatan ketika beribadah di gereja dan menjaga kesehatan masing-masing. Dan untuk ibadah sore sementara ini juga ditiadakan agar kiranya Bapak Ibu jemaat yang biasa beribadah di sore hari dapat menyediakan diri dan waktu untuk beribadah bersama-sama di pagi hari tepat pukul 8 pagi. Jemaat yang dikasihi Tuhan diundang untuk bangkit berdiri. Marilah kita akhiri persekutuan kita hari ini. Pulanglah dalam perlindungan dan pemeliharaan Tuhan dan jadilah berkat bagi sesama di sekeliling kita.
dan pikiranmu kepada Tuhan serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Silakan duduk. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, ibadah minggu pagi telah selesai. Salam persekutuan dapat disampaikan menggunakan salam tamase. Jemaat agar tetap memperhatikan protokol physical distancing saat keluar dan protokol kesehatan saat sudah pulang dan tiba di rumah. Silakan jemaat untuk bersatu sejenak. Selamat hari Minggu, stay safe, stay healthy, and stay well. Tuhan Yesus memberkati.